Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Ardian serta Prof. Sutrasno selaku dosen pengampu kelas mata kuliah Eksplorasi dan Produksi Hidrokarbon. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 atau dari kelompok BP akan mempresentasikan tentang mini tim project kami yang berjudul PVT Eksperimen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 atau dari kelompok BP beranggotakan 4 orang. Ada Kak Harun Alzena, Kak Alia Putri, ada Putri Alfiana, dan saya sendiri Azara Safitri. Seperti yang kita ketahui bahwa crude oil merupakan campuran kompleks antara hidrokarbon dan komponen-komponen lainnya, yang terkadang terdapat hidrogen sulfida, nitrogen, oksigen, ataupun impurities-impurities lainnya. Nah, crude oils ini sangat bermacam-macam jenisnya, dan macam-macamnya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada konsentrasi, komposisi, ataupun konstituen minor lainnya yang ada di dalam fluida tersebut. Oleh karena itu, setiap fluida itu mempunyai signatur PVT diagrams, PT, ataupun PV diagrams yang berbeda-beda. Nah, apa sih PVT diagrams itu? PVT diagrams adalah grafik yang mempresentasikan hubungan antara pressure, volume, temperatur dari fluida reservoir. Nah, PVT diagram sini juga biasanya disebut sebagai diagram fasa atau diagram yang menunjukkan perilaku dari fluida pada perubahan temperatur ataupun tekanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari PVT diagram itu antara lain adalah temperatur, pressure, ataupun molecular attractions dan repulsions. Analisis PVT itu sangat esensial dari manajemen petroleum karena tujuan dari PVT analisis ini yang pertama adalah untuk mengestimasi berapa banyak minyak dan gas bumi yang ada di dalam reservoir yang bisa kita recover. Yang kedua adalah untuk memprediksi profil produksi dari reservoir sehingga kita dapat membuat recovery plan yang optimum. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan kuantitas dan kualitas dari fluida yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, PVT data yang sangat baik itu sangat bisa meminimais ketidakpastian properties yang ada pada fluida reservoir. Nah, PVT analisis ini juga banyak digunakan di evaluasi keteknikan. Contohnya ada material balance calculations, production performance assessment, designing surface facilities, reservoir evaluations, development process design, well test analysis, numerical reservoir simulations, dan yang terakhir adalah mendesain enhanced oil recovery process. Fluida reservoir itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu oil reservoirs dan juga gas reservoirs. Nah, apabila temperatur reservoirnya itu kurang dari critical temperatur dari fluida reservoir, maka reservoir tersebut diklasifikasikan menjadi reservoir minyak. Nah, reservoir minyak dibagi lagi menjadi 3, ada black oil, low shrinkage oil, dan high shrinkage oil. Kalau teman-teman bisa lihat di grafik dari tiga jenis oil reservoirs ini berbeda-beda. Hal ini tuh disebabkan karena properties dari fluidanya juga berbeda-beda. Contohnya dari perbedaan oil formation volume factor, gas oil ratios, ada oil gravitasnya juga yang berbeda-beda, dan warnanya juga berbeda. Apabila black oil dia kecoklatan, kalau low shrinkage oil itu kehitaman, sedangkan high shrinkage oil itu kehijauan. Lalu juga persentase molar hidrokarbonnya, dan juga ada recovery-nya juga yang berbeda. Pembahasan selanjutnya adalah gas reservoir. Jadi jika temperatur reservoir lebih besar dari critical temperatur pada hidrokarbon, maka reservoir tersebut dianggap sebagai reservoir gas. Dan gas ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis perilaku fasa gas, yaitu ada retrograde condensate gas, wet gas reservoir, dan dry gas reservoir. Untuk retrograde condensate gas ini umumnya rasio gas oil untuk sistem kondensat meningkat seiring waktu karena hilangnya cairan dan hilangnya komponen berat dalam cairan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selain itu, rich gas condensate reservoir ini menghasilkan drop out cairan yang lebih tinggi dibanding dengan lean gas condensate reservoir hampir 4 kali lipatnya.
Kemudian untuk wet gas reservoir ini sifat-sifatnya sudah tertera pada layar, jadi rasio gas minyaknya itu antara 6.000 sampai dengan 100.000, dan untuk dry gas reservoir ini rasionya di atas 100.000. Selanjutnya collection of fluid sample. Jadi memperoleh sampel fluida yang baik untuk mengukur sifat pressure, volume, temperatur suatu sistem minyak dan gas diperlukan sampel fluida yang berkualitas tinggi. Jadi what type of sample do we need? Jadi yaitu suatu sampel fluida reservoir yang mewakili zone of interestnya seperti cairan bertekanan dan lain-lain seperti yang tertera pada layar. And when do we map to sample? Jadi sedini mungkin dan sebelum terjadi penipisan di bawah saturation pressure. And why? Jadi rasio dan komposisi gas minyaknya tidak mewakili fluida reservoir yang sebenarnya. Kemudian di sini ada pembahasan sampel quality-nya itu tergantung pada yang pertama itu ada reservoir, pengkondisian yang baik, peralatan metode pengambilan sampel dan prosedur operasi serta human factors. Kemudian ada dua cara umum untuk mendapatkan sampel cairan. Yang pertama ada downhole sample. Jadi di sini tuh terdapat catatan ya pada downhole sample. Pada pengambilan sampel di bawah permukaan umumnya tidak direkomendasikan untuk gas kondensat reservoir atau oil reservoir yang menghasilkan air dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua ini ada recombination, yaitu pengambilan sampel air aliran produksi permukaan dalam rasio gas oil yang tepat dan menggabungkan kembali aliran tersebut menjadi sampel fluida yang cocok dengan fluida reservoir. Kemudian keuntungannya ini tuh pengambilan sampel dalam jumlah besar, jadi kondisinya stabil dapat ditetapkan selama beberapa jam sebelum pengambilan sampel, dan masuknya wireline yang mahal itu ke dalam sumur dapat dihindari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelum perkenalkan, nama saya Renal Zena dari Teknik Kimia Angkatan 2020 dari kelompok 6. Di sini akan menjelaskan yang pertama adalah perbedaan dari oil dan gas kondensat. Dimana kita ke depannya jika menjadi seorang insinyur perminyakan, kita akan selalu bekerja dengan minyak mentah, gas alam, gas kondensat, dan sistem fluida lainnya yang merupakan campuran dari banyak sekali hidrokarbon. Di sini kita membahas tentang titik gelembung minyak, titik embun kondensat gas dalam sistem minyak, penurunan tekanan hingga mencapai tekanan titik gelembung ketika gelembung gas pertama mulai muncul dari minyak. Di mana ketika tekanan menurun, lebih banyak gas dibebaskan dari minyak. Sebaliknya, ketika tekanan menurun dalam sistem gas kondensat, pengendapan cairan pertama diproduksi pada tekanan titik embun, dan lebih banyak pengendapan cairan terjadi hingga mencapai maksimum tergantung pada jenis gas kondensat, baik itu rich gas maupun pure gas. Lalu selanjutnya adalah routine PVT analysis, di mana ini penting untuk ditentukan untuk fluida reservoir, termasuk komposisi reservoir asli, tekanan saturasi pada temperatur reservoir, densitas minyak dan gas, kelarutan reservoir gas dan minyak, kandungan NGL, atau penyusunan volume, dan komposisi keseimbangan fase. Lalu selanjutnya adalah tes utama yang dirancang untuk mempelajari dan mengukur perilaku fase dan properti fluida reservoir, yang dimana mencakup composition measurement, flash preparation test, or constant composition expansion atau CCE, differential liberation, separator test, dan viscosity measurement, dimana tabel di atas juga menunjukkan laboratory analysis yang sudah terjadi. Selanjutnya, untuk mengukur viscositas tabel untuk CCE, dicantumkan ringkasan analisis laboratorium yang dilakukan pada reservoir sistem kondensat minyak dan gas komposisi konstan CCE. Dalam percobaan CCE, sampel reservoir ditambahkan dalam sel pada tekanan lebih besar atau sama dengan tekanan reservoir pada suhu reservoir. Tekanan diturunkan secara berturut-turut dalam memodifikasi volume sel total, di mana volume hydroconvectivity dicatat dan diplot versus tekanan. Lalu selanjutnya untuk pendekatan yang kedua digunakan untuk mendapatkan titik gelembung pada titik potong dua garis ketika volume relatif sama dengan 1 juga persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan kompresibilitas dan faktor volume pembentukan uji. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir adalah differential liberation, di mana tekanannya adalah diturunkan di bawah titik gelembung dan sel diaduk sampai kesetimbangan tercapai, di mana semua gas dihilangkan pada tekanan konstan, kemudian volume Vg mol masuk dan berat jenis gamma dari gas yang dihilangkan diukur volume minyak yang tersisa, meskipun juga dicatat prosedur ini memerlukan 10 hingga 15 kali pada penurunan tekanan. Pada reservoir fluid analysis, prosedur dari laboratorium sangat penting untuk digunakan
untuk mengerti bagaimana perilaku dan juga uh, properti dari penyusun fluida. Dan berikut ini ada beberapa prosedur dari laboratorium. Yang pertama ada PVT studies. Dia tuh bertujuan untuk mendevelop production profile yang berkaitan dengan development plan, model dari reservoir, dan juga uh, behavior dari fluida selama proses produksi. Yang kedua ada separator test. Separator test ini dilakukan untuk mengetahui perubahan dari perilaku volumetrik dari reservoir itu sendiri saat melewati separator. Untuk separator test ini ada single stage separator, ada constant convolution expansion, dan juga constant volume depletion atau CVD, dan juga differential liberation expansion atau DLE test. Kemudian ada compositional analysis. Compositional analysis ini merupakan compositional analysis dari sampel baik dari maupun minyak maupun juga gas yang sangat penting untuk mengetahui chemical properties dari fluida di reservoir. Kemudian ada viscosity measurement. Viscosity measurement ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana flow dari fluida yang ada di reservoir. Dan yang terakhir ada equation of states, modeling, and characterization. EOS modeling dan karakterisasi digunakan untuk memprediksi bagaimana behavior dari fluida di reservoir dan juga komposisi secara keseluruhan dan pressure range dari proses. Berikut ini ada beberapa prosedur yang digunakan untuk mendapatkan data fluida di lab. Biasanya untuk mendapatkan data pertama kali adalah tahapan pertamanya mengurangi tekanan di reservoir dengan cara memodifikasi cell volume untuk mendapatkan bubble point. Nah, caranya untuk mengurangi tekanan ini adalah dengan cara vakum. Yang kedua, bisa juga menggunakan kamera calibration. Kamera ini biasa digunakan untuk mendokumentasi atau mengambil gambar dari behavior fluida menggunakan PVT study. Dan kemudian gambar yang diambil dan dapat dianalisis dan ditentukan tekanan dan juga bubble point-nya. Untuk mengetahui kompresibilitas dari cairan dan juga formation volume factor, bisa digunakan metode pump displacement, di mana cairan dari reservoir itu digantikan dengan volume atau gas yang diketahui properti dari cairannya, sehingga dapat dihitung kompresibilitas dari cairan dan juga formation volume factor-nya. Dan yang terakhir ada data interpretation, di mana hasil dari PVT studies dapat diinterpretasikan dan diambil insight terkait karakteristik maupun behavior dari reservoir fluida. Kemudian informasi ini sangat berguna bagi reservoir engineering untuk menghitung dan juga mengoptimasikan recovery dari oil dan gas.